Di kampung itu, kehilangan gas sudah seperti kejadian biasa yang bikin pusing kepala. Awalnya cuma satu tabung yang lain. Seminggu kemudian, 2 tabung lenyap tanpa jejak. Lama-kelamaan, hampir setiap minggu ada saja warga yang mengeluh, gas saya hilang lagi. Anehnya, malingnya ini seperti punya ilmu sihir. Rapi sekali kerjanya. Pintu tidak ada yang dirusak. Jendela aman terkunci. Tidak ada tanda-tanda pembongkaran sama sekali. Tabung gas itu hilang begitu saja dari dapur. Seolah-olah diambil angin malam atau menguap ke udara. Warga jadi bingung. Sekaligus resah. Ini maling biasa atau ada mainan gaib. Di tengah kebingungan itu, satu nama mulai sering disebut dalam bisik-bisik tetangga. Udin. Kenapa Udin? Sebenarnya tidak ada bukti kuat yang mengarah padanya. Tidak ada yang pernah melihatnya beraksi. Tapi, di kampung kecil di mana semua orang saling kenal, kehidupan Udin jadi sorotan. Dia tidak punya pekerjaan yang jelas. Kadang kuli bangunan kalau ada proyek. Kadang bantu-bantu di pasar, tapi lebih sering terlihat santai di warung kopi. Anehnya, hidupnya selalu terlihat cukup. Dia bisa makan enak. Rokoknya tidak pernah putus. Dan sesekali bahkan bisa mentraktir teman-temannya. Dari mana uangnya? Itulah pertanyaan yang membuat warga menaruh curiga. Logika sederhana mereka berkata, kalau ada yang hilang dan ada yang tiba-tiba berkecukupan tanpa sumber yang jelas, pasti ada hubungannya. Tapi, lagi-lagi, itu hanya sekadar tuduhan tanpa bukti. Malam itu, langit gelap pekat, hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah dan atap rumah dengan irama yang menenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi Udin, suara hujan adalah musik pengiring yang sempurna untuk beraksi. Suasana sepi, orang-orang terlelap pulas, dan jejak kaki akan tersapu oleh air hujan. Waktu yang ideal, dengan langkah hati-hati seperti kucing, Udin mengendap-endap menuju sasarannya. Sebuah rumah kosong di ujung gang. Pemiliknya sedang pulang kampung selama seminggu. Kesempatan emas, lampu terasnya mati, menambah kesan seram sekaligus aman bagi Udin. Benar saja dugaannya, pintu dapur belakang tidak dikunci rapat. Mungkin pemiliknya lupa atau memang menganggap rumahnya aman. Dengan sekali dorong pelan, pintu terbuka tanpa suara. Gelap, hanya sedikit cahaya rembulan yang berhasil menyelinap masuk dari sela-sela jendela. Bau pengap khas ruangan yang lama tak dihuni langsung menyergap hidungnya. Tapi Udin sudah terbiasa. Tangannya bergerak seperti sudah diatur oleh memori otot. Meraba-raba dinding, mencari letak lemari dapur tempat biasanya tabung gas diletakkan. Ketemu, ia membuka pintu lemari dengan pelan. Itu dia, tabung gas melon berwarna hijau yang tampak masih penuh. Tangannya yang sudah hafal gerakan langsung memegang regulator, putar ke kiri untuk melepas. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda, ada yang tidak beres. Regulator itu terasa aneh, sedikit lebih longgar dari biasanya. Saat Udin memutarnya, tiba-tiba terdengar suara desis halus, pelan sekali, tapi panjang dan tidak berhenti. Ses! Gas mulai keluar dari tabung, menyebar tanpa terlihat di udara. Udin langsung mencium bau khas gas LPG yang menyengat. Hidungnya seperti diberi peringatan. Otaknya mengirim sinyal bahaya. Dia tahu betul ini tidak main-main. Gas yang bocor di ruangan tertutup seperti ini adalah bom waktu. Tapi, keserakahan dalam dirinya mengalahkan rasa takut. Sebentar saja, cuma lepasin regulator, angkat tabungnya, terus pergi. Gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia tidak mau pulang dengan tangan hampa. Gas terus mengalir tanpa henti, memenuhi setiap sudut dapur kecil yang pengap itu. Tak terlihat, tak bersuara lagi setelah desisan awal tadi. Menjadi lapisan tak kasat mata yang menunggu pemicu. Udin, dengan napas yang sedikit ditahan, akhirnya berhasil melepas regulator. Dengan cepat, dia mengangkat tabung gas yang terasa berat itu. Misi hampir selesai. Tinggal beberapa langkah lagi menuju pintu dan kebebasan. Dia sudah membayangkan uang hasil penjualan gas ini. Namun, tepat sebelum kakinya melangkah keluar dari dapur, sebuah kebiasaan bodoh atau mungkin hanya refleks sesaat menguasai dirinya. Entah karena ingin memastikan tidak ada barang yang tertinggal, atau mungkin hanya ingin melihat jalan keluar lebih jelas, Udin merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sebuah korek api gas. Cekrek, dalam sepersekian detik, percikan api kecil dari korek itu menyambar udara yang sudah jenuh dengan gas. Wusseh, bukan ledakan dahsyat seperti di film-film yang menghancurkan seluruh bangunan, tapi api yang menyambar dengan cepat ke seluruh ruangan, menciptakan bola api sesaat yang panasnya luar biasa. Udara di sekitarnya terasa terbakar. Udin bahkan tidak sempat berteriak kaget. Gelombang panas itu langsung mendorong tubuhnya hingga terjatuh ke lantai. Pakaian yang dikenakannya
yang mungkin sedikit basah oleh hujan, langsung tersambar api. Panas menjalar di kulitnya. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya berteriak sekuat tenaga. Tapi suaranya yang parau dan penuh kepanikan seolah ditelan oleh suara hujan yang kini semakin deras di luar. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Pagi harinya, saat matahari mulai menampakkan sinarnya, beberapa warga yang lewat mencium bau aneh. Bau gas yang bercampur dengan bau asap dan sesuatu yang hangus. Sumbernya dari rumah kosong di ujung gang. Karena curiga, mereka memberanikan diri untuk memeriksa. Pemandangan di dalam dapur membuat mereka terdiam. Dindingnya menghitam legam oleh jelaga. Beberapa perabotan plastik meleleh. Udara masih terasa panas dan pengap. Dan di dekat pintu, tergeletak sosok yang sudah tak bernyawa. Udin. Dia ditemukan dalam posisi seperti hendak melangkah keluar. Tapi tak pernah sampai. Tidak sempat keluar. Tidak sempat minta tolong. Tabung gas itu terguling di dekatnya. Saksi bisu dari keserakahan yang berakhir tragis. Berita itu menyebar secepat kilat di kampung. Rasa kasihan bercampur dengan perasaan sudah kuduga. Sejak hari itu, misteri kehilangan gas di kampung itu berakhir. Tak ada lagi warga yang mengeluh tabung gasnya hilang secara ajaib. Kehidupan kembali normal. Tapi, sebuah pelajaran berharga tertinggal di benak setiap orang. Setiap kali mereka memasang regulator baru dan tanpa sengaja mencium sedikit bau gas, mereka akan selalu teringat pada Udin dan dapur yang hangus itu. Sebuah pengingat yang mengerikan, bahwa apa yang diambil secara diam-diam dan merugikan orang lain, seringkali harus dibayar dengan cara yang tidak pernah kita duga. Terkadang, azab itu tidak datang dari langit, tapi dari api yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan cerita ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa.